jenis-jenis garis. Pernahkah kamu menggambar garis? Tahukah kamu jenis-jenis garis? Jenis-jenis garis terdiri dari berbagai macam. Agar pemahamanmu tentang jenis-jenis garis semakin bertambah, ayo perhatikan uraian materi berikut dengan sungguh-sungguh. Bentuk gambar teknik dari suatu benda terbentuk oleh garis-garis yang digoreskan menggunakan peralatan gambar seperti pensil maupun rapido. Berikut beberapa jenis-jenis garis yang digunakan dalam pembuatan gambar teknik. Pertama, garis gambar. Garis gambar yakni berupa garis tebal kontinu yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas dari bentuk suatu benda dan garis tepi dalam gambar. Garis gambar juga disebut garis nyata karena digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian benda yang terlihat secara langsung. Jenis garis gambar dapat diketahui dengan melihat dari ciri-cirinya seperti tebal kontinu. Garis gambar atau garis nyata selalu digunakan pada setiap menggambar suatu benda, pada gambar yang berbentuk gambar 3 dimensi maupun gambar 2 dimensi. Perhatikan gambar di samping. Yang kedua, garis gores. Garis gores atau yang sering dikenal dengan garis strip merupakan garis yang berbentuk putus-putus atau garis pendek-pendek dengan jarak antara. Terdapat dua macam garis gores, antara lain garis tebal dan garis gores tipis. Penggunaan dari garis strip tersebut adalah untuk menunjukkan bagian-bagian benda yang tidak terlihat secara langsung. Perhatikan gambar di samping untuk memantapkan pemahaman Ananda. Yang ketiga, garis sumbu. Garis sumbu digunakan sebagai garis referensi dari suatu bidang maupun bentuk. Garis sumbu pada umumnya digunakan untuk menggambar bentuk yang simetri seperti lingkaran, elips maupun lengkungan dengan ukuran radius atau jari-jari tertentu. Garis sumbu berupa garis memanjang yang terbentuk dari strip atau garis-garis pendek dan titik pada garis sumbu ditinjau dari tingkat ketebalan garisnya. Terbagi menjadi dua, yaitu garis sumbu tipis dan garis sumbu tebal. Garis sumbu tipis dalam gambar teknik digunakan sebagai garis referensi, garis simetri, dan garis lintasan, sedangkan garis sumbu tebal digunakan untuk menunjukkan permukaan yang mendapatkan perlakuan khusus atau petunjuk untuk pekerjaan khusus. Yang keempat, garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu berupa garis seperti garis gambar, namun lebih tipis daripada garis gambar. Jenis garis tipis kontinu dapat membuat gambar teknik digunakan untuk beberapa fungsi sebagai berikut. A. Garis arsir. Garis arsir digunakan untuk menjelaskan suatu material atau bekas pemotongan. B. Garis ukur. Garis ukur digunakan untuk menunjukkan petunjukan dimensi ukuran. C. Garis bantu atau garis proyeksi. Garis bantu atau proyeksi sebagai garis penghubung antara bagian-bagian benda kerja yang digambar. Perhatikan gambar di samping. 5. Garis bebas. Garis bebas digunakan untuk menampakkan bagian yang seolah-olah terpotong. 6. Garis potong. Garis potong berupa garis sumbu dengan ujung-ujung yang ditebalkan. Selain itu, garis potong termasuk garis strip, titik-titik strip dengan ketebalan setengah tebal garis biasa. Garis potong digunakan menjelaskan jalur pemotongan pada benda kerja. 7. Garis bayang. Garis bayang yakni berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis setengah tebal garis biasa. Pada garis digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak nampak oleh mata. 8. Garis hati. Garis hati berupa garis strip, titik strip titik dengan ketebalan garis setengah garis biasa. Penggunaan garis hati dapat menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar. Coba Ananda perhatikan gambar di samping. 9. Garis ukuran. Garis ukuran yakni garis tipis dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Pada garis ukuran digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang. Garis ukuran terdiri dari garis petunjuk batas ukur,
dan garis petunjuk ukuran pada garis petunjuk batas ukuran dibuat terpisah dari garis batas benda, sehingga tidak mengacaukan pembaca gambar. Sedangkan garis petunjuk ukuran dibuat dengan ujung pangkalnya diberi anak panah tepat pada garis petunjuk batas ukuran.